Sehingga ya kita nggak tahu ini ujungnya akan kemana. Sesuatu yang sebelumnya kita pikir sudah selesai ternyata masih berlanjut gitu. Dan bagi Gibran sepertinya tidak perlu nunggu tahun 2026. Sebaiknya Gibran segera pergi, segera minggat dari Jakarta. Selamat malam semuanya. Hari ini rencana pemakzulan Wapres Gibran ternyata kembali dilanjutkan. Padahal sebelumnya ini sudah seperti berhasil untuk dihentikan ketika muncul Forum Purnawirawan Tandingan yang katanya mendukung Presiden Prabowo dan Gibran satu paket, tidak boleh dipisah-pisahkan. Terus kemudian juga dengan kemunculan Pak Hendro Priyono yang menyatakan bahwa surat atau usulan pelengseran Wapres itu sudah selesai pada bulan Februari. Dan waktu itu tidak ada ribut-ribut apa-apa, tiba-tiba muncul dan kembali viral pada bulan April. Ini yang tidak relevan, kata Pak Hendro Priyono. Ini tidak sesuai, karena usulan itu bulan Februari. Itu udah selesai harusnya gitu. Kenapa kemudian baru muncul lagi pada bulan April? Dan kemunculan Pak Hendro Priyono ini cukup signifikan pengaruhnya, karena kemudian setelah itu seperti tidak ada lagi suara-suara untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran. Karena dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono yang hadir di podcastnya Akbar Faisal kalau nggak salah dan Pak Renal Kasali, dia berhasil meyakinkan banyak orang bahwa ya isu ini atau usulan ini itu secara teori, katanya dari teori intelijen, ini tidak pas, tidak sesuai. Karena kejadian yang seharusnya terjadi pada bulan Februari itu baru dibicarakan pada bulan April. Ini tidak seharusnya kemudian ditanggapi secara serius, katanya. Karena ini udah selesai, barang ini udah barang mentah seharusnya, kata. Dan ternyata setelah penjelasan Pak Hendro Priyono itu kemudian muncul juga pertemuan antara Pak Tri Sutrisno dengan Presiden Prabowo dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI. Dan setelah itu juga muncul banyak sekali anggapan bahwa ini isunya sudah mereda karena Pak Prabowo sudah bertemu dengan Pak Tri Sutrisno, sehingga semua usulan atau unek-unek dari Forum Purnawirawan TNI mungkin waktu itu sudah dianggap selesai dan sudah tersampaikan. Tapi hari ini isu ini atau rencana pemakzulan Wapres Gibran ini ternyata masih kembali dilanjutkan, karena beberapa tokoh Purnawirawan TNI hari ini bertemu dengan Pak Tri Sutrisno dan kemudian muncul satu penegasan bahwa apa yang disampaikan dalam Forum Purnawirawan TNI dari 8 poin termasuk salah satunya adalah untuk memakzulkan Gibran itu akan tetap dilanjutkan. Akan mereka sampaikan ke DPR dalam waktu yang dekat, dan bahkan beberapa Purnawirawan TNI yang mendatangi rumah Pak Tri Sutrisno hari ini itu membawa surat, map, dan berisi dokumen-dokumen untuk kemudian nantinya semua dokumen yang ditandatangani oleh Pak Tri Sutrisno ini itu nantinya akan semuanya dikirimkan ke DPR. Dan lebih dari itu, Pak Tri Sutrisno sendiri hari ini memberikan pernyataan untuk pertama kalinya gitu ya. Karena ketika usulan atau isu pemakzulan Gibran ini muncul, Pak Tri Sutrisno belum pernah memberikan pernyataan, tapi hari ini beliau memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa mengejutkan gitu, karena Pak Tri bilang bahwa saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka. Ini bukan masalah yang biasa, ini menyangkut masalah yang mendalam. Saya nggak ngerti sebenarnya ini ada masalah apa yang kemudian membuat para purnawirawan TNI itu kemudian sangat ingin sekali melengsarkan atau menggantikan Gibran supaya Gibran tidak lagi menjadi wakil presiden. Ya, penjelasannya bisa kita lihat nanti kalau isu ini sudah kemudian muncul di DPR dan kemudian berproses secara terus-menerus. Tapi setidaknya dari pernyataan Pak Tri ini menunjukkan bahwa ada masalah yang mendalam, katanya. Masalah apa? Ya kita lihat nanti. Jadi Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya kita anggap itu sudah selesai, sudah stop, sudah tidak perlu lagi dilanjutkan, isu pergantian Wapres atau pemakzulan Gibran itu sudah tidak menarik lagi untuk dibahas. Tapi ternyata hari ini masih berlanjut gitu. Dan bahkan Pak Tri Sutrisno yang sebelumnya berhasil di framing
oh mungkin Pak Tri itu cuma diajak aja, cuma dia itu nggak tahu, mungkin cuma diseret-seret aja dan sebagainya. Tapi hari ini Pak Tri sendiri yang memberikan pernyataan dan menyetujui, memberikan restu agar semua surat dan dokumen ini akan dikirimkan ke DPR nantinya. Jadi kehadiran Pak Tri Sutrisno dan Presiden Prabowo dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI dan Polri beberapa waktu yang lalu, yang sebelumnya dianggap sebagai sebuah upaya untuk menghentikan usulan pemakzulan gitu ya. Hari ini ternyata membuktikan hal yang sebaliknya. Dan kita bisa mengacu kepada pernyataan Pak Wiranto sebagai penasehat khusus Presiden yang sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati semua aspirasi atau usulan-usulan yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi pertemuan antara Pak Tri Sutrisno dengan Presiden Prabowo dalam Halal Bihalal Purnawirawan TNI dan Polri beberapa waktu yang lalu itu sepertinya bukan untuk meredam, bukan untuk kemudian menyelesaikan semua usulan, bukan supaya Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan itu berhenti untuk mengusulkan pergantian wakil presiden, tapi nampaknya sebaliknya. Ya karena langkah Pak Tri Sutrisno hari ini itu benar-benar langkah yang sangat-sangat berdampak gitu. Dia harus benar-benar berpikir bahwa apa yang dia sampaikan dan konsekuensi yang akan dia terima dalam beberapa bulan ke depan itu sangat serius. Tapi dia tetap melanjutkan apa yang sudah disampaikan di Forum Purnawirawan TNI. Sehingga klaim bahwa Pak Tri ini hanya diajak-ajak saja, tidak paham apa-apa dan sebagainya, hari ini semua klaim-klaim itu akhirnya terbantahkan. Dan kalau surat yang disampaikan oleh Pak Tri Sutrisno dan Forum Purnawirawan TNI ini nanti sudah ada di tangan DPR, maka ya DPR wajib merespon. Ya karena kalau ada Forum Purnawirawan TNI berkirim surat, mau nggak mau DPR yang kemudian jadi memegang bolanya dan dia harus memberikan jawaban. Nggak bisa kemudian diam-diam saja dan tidak merespon atau tidak menjawab surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI ini. Dan apapun nanti respon dari pihak DPR RI itu bisa dipastikan adalah respon yang merepresentasikan sikap atau pemikiran Presiden Prabowo Subianto sendiri. Karena ya Pak Prabowo ketua umum Gerindra, ketua partai koalisi gitu, sehingga ya kalau nanti DPR kemudian memberikan respon yang positif misalkan, itu jelas adalah lampu hijau untuk melanjutkan proses pemakzulan Gibran ini ke tahap yang lebih serius ke depannya. Dan ya kita tunggu gitu ya, ini menarik sekali karena apapun respon dari DPR itu akan menarik perhatian banyak orang. Karena kalau positif maka ini akan berlanjut, tapi kalaupun misalkan ini negatif, orang masih akan mempertanyakan. Forum Purnawirawan TNI masih akan terus berjalan sepertinya gitu. Dan setidaknya dari sini kita kemudian bisa melihat bahwa apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu atau kemarin ketika saya menganalisa soal Gibran yang tiba-tiba ingin pindah ke IKN, itu terkonfirmasi hari ini bahwa ternyata memang Gibran itu benar-benar tidak diinginkan, benar-benar tidak diharapkan, benar-benar diharapkan tidak ada di Jakarta, minimal itu. Jadi ya dengan berlanjutnya usulan atau rencana pemakzulan Wapres Gibran ini itu menjadi masuk akal kenapa Gibran tiba-tiba mendatangi IKN dan bersiap untuk pindah ke sana. Karena itu jalan satu-satunya, itu jalan terbaik bagi Gibran supaya meredam isu atau meredam kemarahan orang-orang yang sekarang berada di pusat kekuasaan atau di Jakarta. Karena kalau tidak ada Gibran di Jakarta, tidak muncul-muncul lagi, ya setidaknya orang jadi nggak inget-inget lagi gitu ya. Setidaknya orang mungkin lebih bisa memaafkan atau ya jadi tidak terlalu malu punya wapres seperti Gibran gitu. Karena orangnya nggak ada, orangnya ada di IKN. Ya semoga dengan begitu kemudian Gibran bisa lebih memahami peta politik yang sekarang terjadi di Indonesia, dan ya Forum Purnawirawan TNI yang sekarang kembali melanjutkan usulan pelengseran atau pergantian wapres itu nampaknya ini adalah usulan yang sulit sekali untuk kemudian dihentikan. Saya nggak ngerti bagaimana caranya pemerintah atau elit politik kita untuk menghentikan usulan
pelengseran Wapres Gibran ini. Karena ini menjadi semakin rumit gitu. Dari dokumen-dokumen yang katanya hari ini ditandatangani oleh Pak Tri Sutrisno dengan beberapa purnawirawan TNI. Saya nggak tahu apa dokumen yang akan dibawa ke DPR. Tapi ini kemudian menjadi rumit karena nanti pembuktiannya itu akan menimbulkan perdebatan-perdebatan baru. Kalau misalkan DPR setuju gitu ya memproses, ya udah ini lanjut. Ya perdebatannya mungkin di kubu media sosial atau kubu pro Jokowi misalkan seperti PSI yang di luar Senayan, itu nggak akan ada pengaruhnya gitu. Tapi kalau ini tidak diterima, ini akan menimbulkan perdebatan, menimbulkan pertanyaan. Kenapa nggak diterima? Kenapa ini kemudian ditolak misalkan? Dan padahal Pak Tri Sutrisno atau Forum Purnawirawan TNI sudah memberikan data-data dan bukti-bukti yang sekiranya dibutuhkan untuk alasan pemakzulan Gibran. Jadi ini menjadi satu isu yang jauh-jauh lebih serius dibandingkan soal ijazah palsu gitu kan. Karena proses pemakzulan ini dikawal oleh Forum Purnawirawan TNI yang secara teori kekuasaan gitu ya, ini yang bisa menghentikan Forum Purnawirawan TNI ini hari ini rasanya hanya Presiden Prabowo. Yang lain nggak bisa. Mau ketua partai, elit partai yang lain, nggak akan ada yang bisa menghentikan isu ini. Sehingga ya kita nggak tahu ini ujungnya akan kemana. Sesuatu yang sebelumnya kita pikir sudah selesai ternyata masih berlanjut gitu. Dan bagi Gibran sepertinya tidak perlu nunggu tahun 2026. Sebaiknya Gibran segera pergi, segera minggat dari Jakarta, dengan harapan setelah itu ketika dia tidak muncul-muncul lagi di media, ketika dia berkantor di IKN dan tidak ada orang yang tahu, harapannya setelah itu para purnawirawan TNI ini itu tidak terlalu lagi menggubris Gibran. Nah, karena dengan ketiadaan Gibran, dengan tidak adanya berita-berita lagi soal Gibran, ya biarlah itu kemudian membuat suasana seperti tidak punya wakil presiden gitu ya. Biarkan Gibran tetap di IKN sampai tahun 2029 dan nggak perlu lagi ada berita-berita terkait Gibran. Maka mungkin rencana pemakzulan ini bisa lebih menurun tensinya. Tapi kalau Gibran masih tetap ngotot di Jakarta, tetap ngotot bikin pemberitaan dan sebagainya, ya kita bisa saksikan hari ini ternyata rencana pemakzulan itu tidak ada yang bisa menghentikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.